Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu senantiasa diberi kesehatan sama Allah ya. Alhamdulillah hari ini kembali lagi kita belajar bersama mata pelajaran tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 5. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat. Sebelumnya kita akan membahas mengenai daur hidup kata. Ada yang tahu bagaimana daur hidup kata? Kalau belum tahu, mari kita simak bersama-sama. Coba lihat pada gambar berikut. Itu ada proses atau siklus daur hidup kata. Daur hidup kata dimulai dari telur. Kata-kata dewasa akan bertelur. Kemudian telur berubah menjadi berudu. Seperti berudu akan berubah dan tumbuh kaki menjadi kata berekor. Nah, berudu yang awalnya tidak punya kaki, maka sedikit demi sedikit akan tumbuh kaki dan menjadi kata berekor. Kata berekor ini sama dengan kata muda. Kata muda kemudian berkembang lagi. Kata muda berkembang menjadi kata dewasa dan ekornya hilang. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nanti setelah selesai menyaksikan video ini, coba kalian jawab pertanyaan berikut di buku tulis kalian masing-masing ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kata berkembang biak? Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada berudu? Dan yang ketiga, jelaskan daur hidup kata menggunakan bahasamu sendiri. Untuk selanjutnya, yaitu materi PPKN, menghargai perbedaan di sekolah. Kamu dan teman-temanmu memiliki kegemaran yang berbeda-beda, juga memiliki hal yang kurang disukai. Setiap teman kalian pasti memiliki hal yang tidak disukai masing-masing. Kita dapat saling memberikan saran untuk mengatasi perbedaan tersebut. Cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan yaitu yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. Ketika kita memberi saran, kita harus mengucapkannya dengan bahasa yang sopan dan santun. Yang kedua, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Saat memberikan saran, kita juga harus memberikan solusi yang baik. Dan yang ketiga, yaitu tidak memaksakan saran untuk diterima. Kita tidak boleh memaksakan teman kita untuk melakukan saran yang telah kita berikan. Biarkan teman kalian memilih apakah saran itu baik dilakukan atau tidak. Selanjutnya, ada sebagian anak yang tidak berani dengan hewan. Pasti teman kalian juga memiliki hewan yang tidak disukai. Ya, saat kerja bakti membersihkan taman sekolah, ada salah seorang temanmu yang takut kata, padahal dia mendapat bagian tugas menggali tanah. Ini ada contohnya ketika ada teman yang tidak menyukai kata. Bagaimana sikap kalian? Nah, di sini solusinya yaitu kamu dapat menyarankan temanmu yang tidak suka kata untuk bertugas menyiram tanaman atau melakukan hal yang lain. Kamu dapat membantu dengan menggantikan tugasnya menggali tanah. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kamu telah menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya yaitu materi matematika. Membuat soal cerita tentang perkalian. Sebelumnya kita sudah pernah menghitung atau mengerjakan soal perkalian.
sekarang coba buat perkalian dengan soal cerita. Berlatih membuat soal cerita perkalian. Yang harus kita lakukan yaitu buatlah soal dengan kalimat yang runtut dan mudah dipahami. Yang kedua, gunakan bahasa yang singkat agar mudah dipahami. Yang ketiga, tentukan terlebih dahulu bentuk perkalian yang akan kamu gunakan sebagai penyelesaiannya. Dan yang keempat, baca kembali soalnya. Pastikan apakah soal yang kamu buat bisa dikerjakan. Ya, sebelum dikasihkan ke teman atau sebelum dikasihkan ke orang lain untuk menjawab, pastikan kembali soal tersebut bisa untuk dikerjakan. Contoh soal cerita perkalian. Di sini ada bilangan 7 dikali 120 sama dengan. Bagaimana kira-kira contoh soal ceritanya? Coba. Ini ada soal cerita mengenai penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 120 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Ini termasuk contoh soal cerita perkalian. Bagaimana kalian bisa membuat soal cerita perkalian? Nah, di sini ada 2 bilangan kan? Ada bilangan 7 dan juga bilangan 120. Kita misalkan saja untuk angka yang paling sedikit ini adalah tempatnya. Jadi kita harus menyediakan tempatnya sebanyak berapa? 7. Nah, ini sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak. Berarti ada 7 tempat. Untuk yang bilangan kedua 120 ini bisa kalian gunakan untuk isinya. Setiap bak berisi 120 ekor anak penyu. Untuk pertanyaannya, berapa banyak anak penyu semuanya? Di sini sudah terbuat soal cerita dari bilangan tersebut. Coba dipahami lagi. Kalau sudah paham, kita langsung lanjutkan bagaimana cara penyelesaiannya. Buat kalimat matematika dari soal cerita tersebut. Ingat bagaimana soal matematikanya? Nah, yang kedua, selesaikan dengan cara bersusun pendek. Nah, soal matematikanya yaitu 7 dikali 120 sama dengan. Kemudian buat cara bersusunnya, disusun. Yang angka ratusan ditaruh atas, dan yang angka satuannya langsung taruh bawahnya. Jangan lupa gunakan tanda perkalian. Kemudian langsung dihitung. Untuk menghitungnya kita mulai dari yang satuan. 7 dikali 0 sama dengan 0. 7 dikali 2 sama dengan 14. Karena hanya satu angka yang ditulis di bawah, jadi satuannya saja yaitu angka 4. Dan satunya menyimpan di atas. Jangan lupa ya. Kemudian 7 dikali 1 ratusan. Jadi 700. Atau 7. Karena tadi menyimpan, kemudian ditambah 1. Jadi hasil akhirnya 8. 7 dikali 120 sama dengan 840. Jadi, jumlah semua anak penyu dalam penangkaran adalah 840 ekor. Nah, itu tadi adalah contoh soal cerita tentang perkalian dan cara penyelesaiannya. Setelah video ini selesai, kalian bisa mengerjakan membuat soal cerita di kitab kalian. Selanjutnya, untuk tugas pembelajaran 5 yaitu yang pertama, jawablah pertanyaan pada video tadi tentang daur hidung kata. Kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Yang kedua, kerjakan kitab tematik halaman 132 sampai 135. Kerjakan langsung pada kitab tematik kalian ya. Demikian untuk pembelajaran tematik hari ini. Tetap semangat dengan belajar dan selalu jaga kesehatan. Bukati mengakhiri sampai di sini terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.